sini saya menyampaikan analisa kasus dari dinasti politik Jokowi dan mengidentifikasi kasus apakah sumber berita tersebut betul adanya atau valid. Dinasti politik yang sedang menjadi isu hangat dalam dunia politik di Indonesia saat ini bisa dan memiliki kemungkinan untuk menghancurkan sistem pemerintahan demokrasi di negara ini. Karena tidak dipungkiri lagi bahwa peran Presiden Jokowi sangatlah besar dan dapat mempengaruhi aparat dan alat negara serta sumber dana untuk mendukung calon presiden yang ia dukung. Berita ini disampaikan oleh Berita Tempo dan beberapa partai lawan sangat menyampaikan keras ketika anak Presiden Jokowi maju sebagai calon wakil presiden 2024 mengenai isu dinasti politik Jokowi. Lalu ditambah lagi dengan bukti bahwa dinasti politik dapat menghancurkan demokrasi, yakni dengan ditunjukkannya beberapa pejabat negara, mulai dari pemimpin daerah sampai menteri yang memang ada hubungannya dengan Jokowi. Namun dengan hal itu justru menjadikan masalah baru bagi sistem pemerintahan, karena sudah beberapa masalah yang timbul, salah satunya korupsi yang dilakukan oleh Ketua KPK pilihan Jokowi, yaitu Firly Bahuri. Kalau kita ulik lebih dalam, terkait dinasti politik ini memiliki tantangannya tersendiri, yaitu konsentrasi kekuasaan ialah cara untuk menciptakan dan membuat fokus dan konsentrasi kekuasaan pada keluarga tertentu, monopoli politik, korupsi dan nepotisme, perubahan yang lambat dan ketidakadilan politik. Dalam topik dinasti politik Jokowi menghancurkan demokrasi, ada 3 jenis klaim. Pertama, klaim faktual, klaim nilai, klaim subjektif. Contoh dari klaim faktual, contoh klaimnya, pertama, 10 tahun lalu mayoritas rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presiden untuk mencegah Prabowo Subianto berkuasa. Contoh klaim faktual kedua, Prabowo adalah salah satu simbol kekuasaan lama Orde Baru yang hendak diputus melalui reformasi 1998. Kedua klaim di atas menunjukkan apa adanya dan pembuktiannya dengan benar atau salah, yang merupakan ciri dari klaim faktual. Jenis klaim yang kedua adalah klaim nilai. Contoh klaim nilainya, yang pertama, di banyak negara, politik dinasti memang tak dilarang, tapi ia merusak demokrasi karena menodai fairness dalam sistem pemilihan. Contoh klaim nilai kedua, keleluasaan Jokowi mengacak-acak cita-cita reformasi 1998 terjadi akibat partai-partai hanya memikirkan perut sendiri. Contoh di atas menunjukkan klaim yang apa seharusnya atau bersifat mengarahkan, pembuktiannya dengan baik dan buruk. Jenis klaim yang ketiga adalah klaim subjektif. Contoh klaimnya, 1. Partai-partai membiarkan Mahkamah Konstitusi dikuasai Jokowi melalui pernikahan adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman. Contoh klaim subjektif yang kedua, penyelidikan Kejaksaan Agung membuat Golkar sukarela menjadi kendaraan Gibran sebagai calon wakil presiden meski ia kader PDI Perjuangan. Klaim ini mengacu pada kriteria standar pribadi atau personal. Selanjutnya, saya akan menyampaikan 5 pola deduktif spesifik berdasarkan kasus yang dibahas dari materi yang telah disampaikan. Yang pertama adalah modus ponses adalah bentuk argumen deduktif yang menghasilkan kesimpulan dari 2 premis. Argumen ini dapat digunakan untuk membantah kesimpulan bahwa Jokowi menghancurkan demokrasi karena tidak ada bukti yang jelas, dan bahwa Jokowi telah melakukan tindakan yang merusak demokrasi. Yang kedua adalah modus tollens adalah bentuk argumen deduktif yang menghasilkan kesimpulan dari 2 premis. Premis pertama adalah implikasi, dan premis kedua adalah penyangkalan konsekuen implikasi tersebut. Kesimpulannya adalah penyangkalan antesiden implikasi tersebut. Kesimpulan modus tollens adalah argumen ini dapat digunakan untuk membantah bahwa demokrasi Indonesia hancur karena tidak jelas apakah Jokowi menjadi satu-satunya faktor yang menentukan masa depan demokrasi Indonesia. Yang ketiga adalah disjungtif, adalah pernyataan yang terdiri dari 2 atau lebih alternatif yang saling eksklusif. Dengan menggunakan modus disjungtif, kita menghadapi 2 kemungkinan, di mana salah satu adalah bahwa demokrasi dapat terancam jika dinasti politik Jokowi berhasil. Namun, ini tetap merupakan suatu pernyataan yang bersifat analitis dan interpretatif, dan ada ruang bagi penilaian beragam terkait dampak dinasti politik terhadap demokrasi. Yang keempat adalah modus dilema, adalah bentuk argumen deduktif yang menghasilkan kesimpulan dari 2 premis disjungtif. Dengan menggunakan modus dilema, kita dihadapkan pada 2 pilihan yang mungkin memiliki konsekuensi berat. Jika dinasti dihentikan, dapat mempengaruhi stabilitas politik. Di sisi lain, jika diteruskan, dapat berpotensi mengancam demokrasi. Ini menciptakan situasi dilema di mana kedua pilihan memiliki konsekuensi yang sudah dihadapi. Yang kelima adalah modus hipotesis, adalah pernyataan yang belum terbukti benar tetapi diajukan sebagai penjelasan sementara. Dalam modus hipotesis, kita mengambil suatu kondisi yang diasumsikan benar atau premis dan kemudian menyimpulkan konsekuensi yang mungkin timbul dari kondisi tersebut. Dalam hal ini diasumsikan bahwa jika dinasti politik Jokowi berlanjut, ada kemungkinan demokrasi akan mengalami penurunan kualitas. Perlu diingat bahwa ini adalah salah satu asumsi dan dapat diperdebatkan berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Kesimpulannya adalah modus ponses, disjungtif, dilema, dan hipotesis, dan tollens adalah
adalah konsep penting dalam logika dan penalaran, memahami perbedaan antara sebuah kasus yang dapat membantu kita untuk berpikir lebih kritis dan menganalisis argumen secara efektif. Terima kasih. Dua contoh argumen induktif. Pertama, posisi keluarga dalam pemerintahan, adanya keluarga yang menduduki jabatan-jabatan kunci seperti menteri ataupun pejabat tinggi dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam prinsip demokrasi yang menekankan pada keadilan dan akuntabilitas. Pembatasan kebebasan berpendapat. Jokowi membatasi kebebasan berpendapat dan mengawasi media massa. Dengan melakukan ini, terdapat indikasi bahwa ada upaya untuk menekankan opini dan kritik terhadap pemerintahan. Argumen induktif yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Terdapat bukti konkret tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat terkait di dinasti politik Jokowi. Penurunan kualitas pemilihan umum, ada penurunan signifikan dalam integrasi pemilihan umum, di mana calon-calon yang memiliki hubungan dengan Jokowi cenderung mendapat dukungan lebih besar. Terima kasih. Argumen yang terkandung dalam dinasti politik Jokowi adalah masyarakat menilai bahwa Gibran terlalu muda untuk menjadi cawapres. Dalam UUD 45 tidak menyebutkan syarat usia minimal untuk menjadi capres ataupun cawapres. Hal ini menjadikan Gibran maju sebagai pemilu dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ini bersifat final dan memikat. Kontra argumennya adalah Jokowi dan Gibran didaftarkan sebagai capres dan cawapres pada tanggal 25 Oktober 2023. Jokowi memakai cara sepintas untuk tetap berkuasa dan masyarakat menilai masuknya Gibran ke dalam pemilu adalah keinginan Jokowi untuk menciptakan dinasti politik. 2. Contoh kesesatan berpikir informal yang terdapat pada kasus krisis konstitusi di Indonesia terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang disorot karena dinilai nepotisme mengancam demokrasi rasional. Peneliti BRIN, Firman Nur, menyebut politik dinasti untuk melindungi keluarga Presiden Joko Widodo dapat merusak iklim demokrasi. Kritik juga muncul terkait hubungan keluarga. Profesor Greg Barton menyebut langkah Jokowi mempromosikan anaknya sebagai cawapres terburu-buru dan merugikan demokrasi. 2. Chester Barnard menyoroti bahaya dominasi kekuasaan dan polemik putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan regresi demokrasi. Meski pemilu seharusnya menghasilkan pemimpin berkualitas, faktanya malah melahirkan politisi tanpa visi negarawan, nepotisme, korupsi, dan KKN tumbuh subur menghasilkan elit politik bebal. Meskipun aturan anti nepotisme sudah ada, praktik dinasti terus berlanjut merusak demokrasi. Politik tanpa etika memanfaatkan hukum sebagai alat politik.